Five, four, three, two. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai modifikasi pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah. Sebelum saya menjelaskan modifikasi pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan risiko. Menurut Joel G. Siegel dan Jae Kisim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama adalah keadaan yang mengarah pada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Dan yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada lembaga keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan financial institution. Yaitu pembiayaan keuangan syariah. Yang dimaksud dalam pembiayaan keuangan syariah itu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Yang termasuk dalam tagihan dalam keuangan syariah, yang pertama itu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Dan yang ketiga itu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam ataupun istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang atau disebut dengan qard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Selanjutnya, untuk mengenai pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, yaitu yang pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua, jangka waktu pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Kasih pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, yaitu pembiayaan likuiditas yang dalam bentuk akad qard. Kedua, pembiayaan piutang dalam bentuk akad qard. Ketiga, pembiayaan persediaan yang dalam bentuk akad murabahah, salam maupun istisna. Keempat, pembiayaan perdagangan umum yang dalam bentuk akad mudharabah. Kelima, pembiayaan perdagangan perdana yang dalam bentuk akad wakalah, musyarakah, mudharabah maupun murabah. Selanjutnya yaitu risiko dalam keuangan syariah. Risiko dalam keuangan syariah disebut gharar, di mana berarti kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian, di mana transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian, atau dengan istilah Arab itu jahalah, antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Kedua itu tagrir, adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena 2 sebab. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini, ada
Ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi dengan syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi tersebut memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Sedangkan kita ketahui bahwa ketidakpastian itu yang akan mungkin mengakibatkan kerugian atau disebut dengan loss. Selanjutnya, jenis-jenis risiko yang biasanya terjadi pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan lembaga keuangan syariah. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil atau margin fee dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang risiko terkait pembiayaan berbasis natural atau certainty contract meliputi yang pertama, risiko terkait pembiayaan murabahah, kedua, risiko terkait pembiayaan ijarah, ketiga, risiko terkait pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlin atau disingkat dengan IMBT. Keempat, risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Risiko terkait pembiayaan berbasis natural atau certainty contract, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi yang pertama, risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, kedua, risiko karakter. Selanjutnya yang kedua itu risiko pasar. Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolio yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dikarenakan terdapat perbuatan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, banyak lembaga keuangan syariah yang tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga lembaga keuangan syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga. Risiko likuiditas. Hal yang menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan syariah yang besar ataupun kecil bukan dikarenakan kerugian yang didapatkan, tapi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga tersebut. Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana atau cash flow dengan cepat dan biaya. 8 itu risiko operasional. Risiko operasional ini mencakup 5 hal. Yang pertama, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan yang terakhir itu risiko hukum. Selanjutnya yaitu tahap-tahap modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Ada 4 tahap dalam melakukan pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu tahap identifikasi risiko. Pada kegiatan identifikasi risiko mencakup analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada lembaga keuangan syariah, produk, dan kegiatan usaha. Identifikasi pihak lembaga keuangan syariah didasarkan pada pengalaman atas risiko yang pernah terjadi. Kegiatan identifikasi ini membuat pihak lembaga keuangan syariah menerapkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Langkah kedua yaitu dengan melakukan penilaian risiko. Indikator dalam penilaian risiko digunakan untuk menilai tingkat kerugian yang mungkin akan dihadapi. Dari hasil indikator penilaian yang didapat, maka dibuatlah tanggapan akan risiko keuangan yang akan terjadi tersebut. Tanggapan risiko keuangan berfungsi untuk menentukan langkah apa yang dapat diambil sesuai dengan indikator penilaian dan risiko keuangan yang terjadi pada masa yang mendatang. Tanggapan risiko keuangan ini sendiri ada yang berbagai macam, mulai dari risk avoidance, risk sharing, risk reduction, hingga risk acceptance. Rencana penanggulangan strategi yang akan digunakan dalam memecahkan risiko berdasarkan tingkatannya.
yang ketiga itu tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini yaitu perlu dilakukan untuk mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Tahapan ini penting untuk melihat hal apa yang perlu diperbaiki ketika sebuah strategi sedang berlangsung atau untuk strategi selanjutnya. Pencegahan terjadinya risiko pada perbankan syariah tidak lepas dari kebijakan dan evaluasi yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, mengembangkan budaya manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko secara independen, serta pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur serta penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang secara triwulan. Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun paling kurang 1 kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dan untuk yang terakhir itu penetapan nilai risiko pembiayaan ke lembaga keuangan syariah. Risiko pembiayaan ke lembaga keuangan syariah itu yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finance atau disingkat dengan NPF. Nah, adapun rumus untuk mencari NPF tersebut yaitu risiko pembiayaan sama dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Nah, untuk mengetahui kinerja dari lembaga keuangan syariah tersebut, yang pertama itu ketika NPF-nya di bawah dari 2%, maka peringkat NPF itu berada pada peringkat pertama. Selanjutnya, apabila NPF-nya lebih besar sama dengan 2% dan lebih kecil dari 5%, maka NPF tersebut berada pada peringkat kedua. Selanjutnya itu ketika NPF lebih besar sama dengan 5% dan di bawah dari 8%, maka NPF tersebut berada pada peringkat ketiga. Dan selanjutnya itu ketika NPF-nya lebih besar sama dengan 8% dan di bawah dari 12%, maka NPF tersebut berada pada peringkat keempat. Nah, yang terakhir itu ketika NPF lebih besar sama dengan 12%, maka kinerjanya itu berada pada peringkat 5. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Help.